pada saat ini kita akan memulai prosesi para keluarga dan kedua mempelai. Kita sambut Bapak dan Ibu dari mempelai pria, yaitu Bapak Sujono Sucipto dan Ibu Anita Verliantika. Boleh kita kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Sujono Sucipto dan Ibu Anita Verliantika. Kita sambut lagi ibu dari mempelai wanita, yaitu Ibu Cecilia Dewi Aryani. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Cecilia Dewi Aryani. Silakan Ibu Dewi, dipersilahkan berada di tempatnya. Kita sambut saudara kandung dari mempelai wanita, Bridget Angeline dan Jan Darren. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk di tempatnya yang telah disediakan. Selanjutnya, kita sambut best man kita pada hari ini, David, Alan, dan Edo. Best man adalah orang yang terpilih dan dekat dengan dipercaya oleh sang mempelai pria untuk menemaninya pada hari pernikahannya pada hari ini. Mari kita sambut pengantin pria kita yang gagah perkasa hari ini, Stephen Chisholm. Silakan. Lalu kita sambut kembali bridesmaid kita pada hari ini, Stella, Siska, dan Marsha. Mari kita boleh kasihkan tepuk tangan untuk Stella, Siska, dan Marsha. The bridesmaid adalah orang terpilih dan dekat dan dipercaya oleh mempelai wanita untuk menemaninya pada hari ini. Saya undang untuk para jemaat untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyambut kehadiran dari mempelai wanita kita pada hari ini, yaitu Maria Regina Amirisari, yang akan didampingi oleh ayah tercinta, yaitu Bapak Hendrik Susanto. Silakan. Mohon berikan tepuk tangannya. No one ever say it will be easy. This head has seen the storm, but it would last forever. So the wind goes down, it moves you deeply. Our seasons are made for change. But summer still remain. Untuk Stephen, tolong dijaga biar kedepannya bisa Terima kasih. Biar banyak rezeki. Itu aja. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum menyambut prosesi, saya persilahkan kedua ibu dari kedua mempelai, yaitu Ibu Anita Verliantika dan Ibu Cecilia Dewi Aryani, untuk dapat menuangkan pasir ke depan
di depan bagian kanan dan kiri altar untuk mewakili keberadaan keluarga masing-masing yang melambangkan kedua keluarga telah membesarkan Stephen dan Regina secara terpisah dan disatukan hari ini oleh jemaatnya. Boleh dituangkan, Ibu? Silakan keduanya. Boleh jemaat sekalian memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua ibu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan lagu Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita masuk lagu kedua, As Long As I Live. Let me enter in your place with all the weak and young and strong and old, rich and poor and tired soul. Let mercy on the floor. Let my faith be strong as a cover by grace upon and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God, all
persilahkan untuk Bapak Pendeta Yohanes Telling untuk maju ke depan dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami ada di tempat di mana kami berada saat ini, semuanya karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya kepada Stephen dan juga Regina yang hari ini akan melangsungkan pernikahan mereka berdua. Kami percaya bahwa lebih daripada sekedar rangkaian ibadah atau rangkaian acara yang kami lalui, di atas segala-galanya kami boleh merasakan bahkan mengalami hadirat Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu saat 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, cerah seperti udara hari ini juga. Puji Tuhan. Kita ada di dalam ibadah pemberkatan nikah dari saudara Stephen Jason atau seringkali yang dikenal dengan panggilan Stephen. Anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan orang tua mempelai pria yaitu Bapak Sutono Sucipto dan Ibu Anita Verlianitika. Tentunya bersama dengan saudari mempelai wanita yaitu saudari Maria Regina Amarisari atau seringkali dikenal dengan panggilan Regina, yaitu anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan orang tua mempelai perempuan yaitu Bapak Hendrik Susanto dan Ibu Sisilia Dewi Aryani. Izinkan saya untuk membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua, khususnya kepada Stephen dan Regina yang sudah kelihatan ganteng dan cantik, siap untuk memasuki mahligai rumah tangganya berdua. Nah, saya percaya bahwa kita semua di sini berdoa dan mengharapkan sesuatu yang atau wishing sesuatu yang luar biasa untuk kedua mempelai. Kita sama-sama berdoa dan berharap pernikahan mereka berbahagia, pernikahan mereka menjadi sehat, menjadi hebat, menjadi luar biasa. Tapi tahukah saudara bahwa pernikahan yang hebat itu bukan cuma sekedar terjadi secara otomatis ketika kita merasa bahwa kita sudah ketemu dengan pasangan dari Tuhan, kalau kita boleh kasih label. Karena great marriages are not automatically happen, tapi great marriages are built. Pernikahan yang hebat itu, yang sehat, yang luar biasa itu tidak secara otomatis saja terjadi. Karena semuanya kelihatan bagus waktu menikah gitu ya. Kita merasa ketemu pasangan dari Tuhan, dekorasi tempat, dan tanggal yang bagus atau pakaian yang luar biasa dan seterusnya, pesta yang luar biasa, itu semua belum tentu menentukan kehebatan atau kesehatan atau keindahan daripada sebuah pernikahan. Bahkan apa yang kita persiapkan hanya untuk 1 hari ini di dalam sebuah wedding day itu tidak menentukan the marriage itself. Hari pernikahan atau pesta pernikahan tentunya tidak menentukan perjalanan daripada pernikahan itu sendiri. Tapi pernikahan yang sehat, great marriages are built. Pernikahan yang sehat itu dibangun secara sengaja. Secara intentional itu kita sengaja untuk membangun pernikahan yang hebat atau yang sehat tersebut. Salah satu alasannya adalah karena ini. Karena kata menikah itu sama juga dengan kata mencintai. Love and marry, I marry you maksudnya tentunya. Love and marry are the same. Keduanya adalah kata kerja. Kedua-duanya adalah kata kerja. Sama seperti waktu kita masih sekolah
Apalagi waktu masih SD kita diajar dalam bahasa Indonesia bahwa biasanya dalam sebuah kalimat paling tidak ada subjek, ada predikat, ada objek. Subjek merupakan ya saya, misalnya saya membersihkan rumah. Saya adalah subjek, rumahnya adalah objek, tapi membersihkan adalah kata kerjanya atau predikat. Nah, rumahnya tidak, objeknya tidak akan terjadi bersih kalau kita tidak benar-benar sebagai subjeknya berdiri, bekerja, mengambil sapu, mengambil kain lap, lalu benar-benar membersihkan, maka rumahnya baru bersih. Ya kan? Jadi kita rumahnya nggak akan bersih kalau kita cuma bilang, saya mau bersihin rumah, gitu. Terus tiba-tiba rumahnya bersih, otomatis kan nggak terjadi seperti itu. Nah, demikian halnya juga dengan cinta. Ketika kita bilang saya mencintai kamu, maka cinta yang kita katakan itu tidak akan secara otomatis terjadi jikalau kita tidak benar-benar mewujudkannya di dalam sebuah tindakan. Tindakan untuk mencintai orang yang kita kasihi. Nah, because love is a verb. Karena cinta merupakan kata kerja, sama seperti sebuah pernikahan. Menikah juga adalah sebuah kata kerja. Pernikahannya susah untuk jadi sehat, hebat, dan luar biasa, indah, kalau kita tidak mengerjakan pernikahan tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, saya bersyukur Stephen dan Regina sudah mengambil waktu sekian bulan untuk mempersiapkan pernikahan mereka dengan luar biasa, bukan cuma untuk wedding day-nya saja, tapi tentunya untuk perjalanan pernikahan mereka berdua. Karena sudah mengikuti kelas, sudah ada pertemuan yang reguler juga dengan para facilitators, dan juga terakhir sempat ketemu dengan saya juga dalam Zoom tentunya, untuk membahas berbagai hal yang diperlukan untuk mempersiapkan memasuki pernikahan tersebut. Nah, itu sebabnya jauh sebelum seorang artis penulis lagu terkenal John Mayer menuliskan lagu Love is a Verb, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, sudah ada sebenarnya tentang cinta itu adalah sesuatu yang perlu dikerjakan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan sudah menginstruksikan kepada kita untuk tidak sekedar mengasihi dengan perkataan kita, dengan kata-kata, dengan kalimat yang keluar dari lidah kita saja, tapi mewujudkannya dalam perbuatan, bahkan akan lebih powerful kalau perbuatan itu diwujudkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi prinsip dasar bagaimana kita membangun rumah tangga kita. Sama seperti Daud bermazmur bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang atau manusia yang membangunnya. Nah, berikut adalah 3 hal yang saya percaya dapat memberikan kita pengertian apa itu cinta yang kita bisa kerjakan dan apa yang bukan cuma sekedar itu artinya cinta. Gitu. Oke? Yang pertama adalah love is not just a feeling, but love is a commitment. Cinta bukan cuma sekedar sebuah perasaan saja yang muncul ketika kita melihat orang yang kita taksir, kita sukai, kita kasihi. Tapi cinta pada esensinya adalah sebuah komitmen, sebuah keputusan untuk hidup melebihi diri kita sendiri. Waktu pacaran kita sebenarnya juga sudah dilatih untuk tidak sekedar memikirkan diri kita sendiri. Kalau kita mulai pikirin diri kita sendiri biasanya berantem, biasanya konflik. Kamu sih mikirin diri kamu sendiri dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Nah, bayangkan waktu lagi pacaran aja kita sudah dilatih untuk tidak belajar, untuk tidak memikirkan diri sendiri. Apalagi di dalam pernikahan. Karena esensi daripada pernikahan atau tujuan utama dari pernikahan adalah the two become one, 2 menjadi 1. Maka tidak lagi kepentingan diri sendiri, tapi sebuah komitmen untuk hidup melebihi diri kita sendiri.
Firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Yesus menjawab, perintah yang pertama ialah, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah kedua ialah, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tidak ada lagi perintah lain yang lebih penting dari kedua perintah itu. Nah, menarik kita temukan di dalam ayat-ayat ini, bahwa ternyata kata cinta dan kata perintah itu ada dalam konteks yang sama. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata cinta itu bisa diperintahkan. Makanya cinta itu tidak berporos kepada emosi kita atau perasaan kita, tidak berpusat kepada emosi atau perasaan kita, tapi cinta pada esensinya berporos atau berpusat pada kemauan kita, kehendak kita. Jadi kita bukan cuma sekedar mencintai karena perasaan bisa berubah-ubah tergantung keadaan. Repot kalau pernikahan berubah-ubah tergantung keadaan. Makanya pernikahan harus didasarkan oleh cinta yang sejati, yaitu berdasarkan komitmen. Tapi apakah tidak boleh merasa? Tentunya boleh. Tapi perasaan yang sehat muncul dari komitmen kita. Kita berkomitmen untuk mencintai, mengambil keputusan untuk mencintai, maka perasaan cinta jadi muncul. Jangan sampai kita merasa dulu baru memutuskan. Repot nanti, karena keputusannya jadi tergantung keadaan. Gitu loh. Harusnya tidak demikian. Apalagi sebentar lagi Stephen dan Regina akan berjanji dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, dalam keadaan apapun juga, kalian berjanji untuk sehidup semati saling mencintai sampai Tuhan Yesus datang kembali, atau pertemuan kalian dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi seharusnya tidak tergantung apakah suasana hati lagi kesel atau enggak, apakah penghasilan lagi naik atau turun, apakah dia lagi lupa jemput atau enggak lupa jemput, atau dia lagi lupa anniversary kita atau lagi enggak lupa, dia lagi lupa birthday-nya atau enggak lagi lupa birthday-nya, atau dalam keadaan apapun, situasi, kondisi apapun, seharusnya walaupun boleh nggak kesel, boleh-boleh aja kesel. Tapi keselnya jangan sampai melebihi komitmen cinta kita kepada satu sama lain. Oke? Karena yang kedua, kalau tadi yang pertama, love is not just a feeling but a commitment. Yang kedua adalah, love is not passive, but love is an act of sacrifice. Kasih atau cinta itu tidak pasif, tapi kasih atau cinta itu adalah sebuah tindakan aktif untuk berkorban bagi orang yang kita cintai. Contoh yang udah paling gampang adalah kita sama-sama tahu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Jadi karena cinta Allah kepada dunia ini, Yesus datang. Datang bukan cuma untuk have fun dan seterusnya, tapi datang untuk mati, menyerahkan dirinya bagi kita semua, supaya kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Pada waktu Yesus mau disalib, dia happy nggak? Sebenarnya nggak happy juga. Kan dia bahkan sempat berdoa di Taman Getsemani. Dia bilang, Bapa jikalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi yang saya suka adalah dia nggak berhenti di situ. Dia nggak berhenti di perasaannya doang. Tapi dia lanjutkan, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia tahu komitmennya. Bahwa cinta adalah tindakan aktif untuk berkorban bagi orang yang kita kasihi. Ada kutipan berkata, sacrifice is a proof of love. Pengorbanan adalah sebuah bukti dari cinta kasih yang sejati. Sudah ditunjukkan oleh Yesus. Nah, marilah kita tunjukkan bersama-sama, khususnya kepada suami dan istri. Bayangkan kalau Stephen dan Regina setiap hari dalam pernikahan kalian, kalian berpikirnya begini, apa ya yang saya bisa berikan untuk pernikahan ini? Untuk membuat pernikahan ini jadi lebih indah. Kalau dua-duanya berpikir seperti itu, it's about mindset kan. Sebagaimana manusia memperhitungkan di dalam hatinya, mempertimbangkan
berpikir dalam hatinya, demikianlah ia katanya. Di dalam Amsal dikatakan demikian. Bayangkan kalau kita taruh dalam pikiran kita adalah apa yang saya bisa berikan supaya pernikahan ini jadi lebih baik, jadi lebih indah dan seterusnya. Pertanyaannya kapan kurangnya pernikahan itu? Karena dua-duanya selalu ingin memberi. Dua-duanya selalu ingin memberikan bagi satu sama lain di dalam pernikahan. Tapi kalau dua-duanya berpikir, apa ya, keuntungan apa yang saya bisa ambil dari pernikahan ini? Repot. Gitu. Kalau berpikirnya adalah keuntungan yang saya bisa ambil dari pernikahan ini, menurut saya akan jauh lebih efektif kalau tidak menikah, tapi berbisnis. Karena berbisnis memang profit oriented gitu ya. Kita pengen ambil keuntungan. Tapi kalau menikah, jangan. Menikah sebaiknya memberi. Karena kasih selalu mengenai memberi. Dua menjadi satu, kedengarannya romantis, tapi ketika dijalaninya kadang-kadang tidak seromantis kedengarannya. Karena dua karakter yang berbeda, dua kepribadian yang berbeda, dibesarkan dengan cara yang berbeda, dan seterusnya berusaha untuk menjadi satu. Dibutuhkan kedewasaan untuk the two become one. Makanya pernikahan khusus orang dewasa. Karena cuma orang dewasa yang bisa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Love is an act of sacrifice. Yang terakhir, yang ketiga adalah love is not about finding the right person, but love is about becoming the right person. Kasih atau cinta bukan mengenai menemukan orang yang tepat, tapi kasih atau cinta adalah mengenai menjadi orang yang tepat. Sekilas poin ini kelihatannya lebih cocok buat yang masih jomblo kayaknya gitu ya. Tapi sebenarnya enggak juga menurut saya. Bahkan lebih cocok lagi untuk yang sudah menikah. Karena apa jadinya kalau sudah menikah masih mencoba untuk menemukan orang yang tepat. Gitu loh. Kita mungkin kedengarannya, maksud sih gitu. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak pasangan yang kadang-kadang berpikir bahwa, coba saya nikahnya sama si itu ya. Mungkin dia lebih tepat buat saya dan seterusnya. Nah, repot lah kalau begitu. Tapi at the end of the day, baik yang jomblo maupun yang sudah menikah harus sadar bahwa cinta atau kasih itu bukan mengenai menemukan orang yang tepat. Kenapa? Karena akan selalu ada yang lebih muda, selalu ada yang lebih cantik, karena cantik atau ganteng itu relevan. Gitu. Lagi pula siapa yang kasih label ganteng atau cantik? Di Alkitab gak pernah ada sih. Semua dikatakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kasih label ganteng atau cantik biasanya manusia. Dan itu pun sesuai dengan tren yang berlaku dari waktu ke waktu. Jadi selalu akan ada yang kelihatannya lebih gimana dan lebih gimana. Gak akan pernah habisnya. Kita akan terjebak di dalam putaran lingkaran yang tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kita memutuskan untuk menjadi orang yang tepat, bahkan di dalam Alkitab ada begitu banyak ayat yang membantu kita untuk menjadi orang yang tepat. Salah satunya adalah di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dikatakan demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang menggunakan kind and considerate. Mempertimbangkan perasaan satu sama lain. Kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bayangkan, kalau 4 ayat ini saja kita praktekkan di dalam pernikahan kita. Gak usah 1 Alkitab lah, 4 ayat ini aja. Kita praktekkan di dalam pernikahan kita. Pernikahan seperti apa yang kita bisa tuai? Dua-duanya sama-sama belajar untuk sabar. Tidak otomatis sabar tentunya, tapi belajar untuk sabar. Belajar untuk murah hati. Belajar untuk menanggung segala sesuatunya bersama-sama. Belajar untuk percaya, membangun kepercayaan pada satu sama lain. Belajar untuk bersukacita atas keberhasilan pasangan kita dan bahkan bersedih atas kegagalannya dia.
Jadi kita tidak lagi mencari siapa yang benar, siapa yang menang. Karena kita sudah satu tim. Biasanya dalam konflik gampang banget terjebak di situ. Tuh kan, aku benar kan? Gitu. Dan seterusnya. Tapi sebenarnya waktu kita benar, pasangan kita juga benar sebenarnya. Karena udah satu kan, gitu loh. Kan kita kalau lihat orang tangannya pukulin kakinya sendiri, kan kita bilang ini orang gila kali ya. Nah seperti itulah yang terjadi ketika suami atau istri coba untuk menyakiti satu sama lain. Dari luar kelihatannya seperti gila nih, gitu loh. Kenapa? Karena mereka satu tim sebenarnya. Mereka satu, sudah jadi satu, dua sudah jadi satu. Kenapa saling pukul-pukulan, saling melukai, dan seterusnya. Itulah esensinya. Yaitu ketika kita mencoba untuk menjadi orang yang tepat bagi pasangan kita setiap hari. Bukan menuntut dia menjadi orang yang tepat, tapi kita dua-duanya berusaha menjadi orang yang tepat, yang terbaik. Misalnya contohnya istri saya mau dandan, bukan untuk orang lain, tapi untuk saya. Gitu loh. Waktu kita pergi bersama-sama supaya dia tahu bahwa kalau saya dandan pasti suami saya merasa bangga jalan sama saya. Saya juga bekerja keras, kenapa? Supaya istri saya juga bahagia. Supaya istri saya merasa bangga punya suami yang bisa bertanggung jawab terhadap pernikahannya. Selalu berpikir untuk memberi, menjadi orang yang tepat, dan berkorban bagi satu sama lain di dalam pernikahan kita. Amin. So because love is a commitment, is an act of sacrifice, and is about becoming the right person. Amin. Saya berdoa supaya ini memberkati kita semua. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada kedua mempelai yang akan melanjutkan prosesi pernikahannya, saya akan membacakan dulu apa yang menjadi dasar atau hukum pernikahan sebelum mereka mengucapkan janji mereka. Diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 30, tapi 3 ayat pertama ditujukan kepada Regina terlebih dahulu sebagai calon istri. Sebentar lagi jadi istri, berapa menit lagi. Tapi sekarang masih calon dulu. Ayat 22 sampai 24 terlebih dahulu ditujukan kepada Regina. Dikatakan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, di dalam 3 ayat ini diinstruksikan kepada istri untuk tunduk kepada suami dalam segala hal. Tapi tentunya bukan untuk maksud yang semena-mena atau tujuan yang sia-sia, tapi karena kepada suami telah diberikan tanggung jawab yang besar, fungsi dan peranan untuk menjadi kepala. Bahkan dikatakan kepalalah yang menyelamatkan tubuh. Dengan kata lain, kalau sampai terjadi apa-apa kepada pernikahan ini, yang pertama-tama akan dimintai pertanggungjawaban adalah kepala atau suami. Makanya suami perlu dibantu, ditolong oleh istri. Seringkali istri makanya disebut sebagai penolong. Perlu dibantu oleh istri untuk menjalankan fungsi dan peranannya dengan maksimal melalui submission atau penundukan diri dari istri. Tentunya boleh berpendapat, boleh banget, karena itu membantu suami justru untuk mengambil keputusan tentang kemana pernikahan ini akan dibawa. Nah, tapi perlu diperhatikan di sini yang dimaksud adalah fungsi, peranan, atau tanggung jawab, bukan kodrat. Karena kalau kodrat di halaman pertama Alkitab, Kejadian 1 ayat 26-27 sudah distempel oleh Tuhan. Dikatakan baik laki-laki dan perempuan diciptakan serupa dan segambar oleh Allah, dengan Allah. Artinya kodratnya laki-laki dan perempuan sama, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Tapi di dalam sebuah pernikahan cuma perlu satu kepala. Karena kalau pernikahan kepalanya 2, serem nanti pernikahannya. Ya kan? Itu sebabnya pernikahan hanya perlu satu kepala saja. Nah, karena kepada suami telah diberikan fungsi tanggung jawab yang besar untuk menjadi kepala, tadi istri 3 ayat, makanya suami dapatnya 6 ayat. Gitu ya. Tenang, saya juga suami. Gitu ya. Di dalam ayat 25 sampai 30 dikatakan demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kalimat pertama langsung memberikan kepada kita standarnya.
Bagaimana kita harus mengasihi istri kita? Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, sulit untuk mengasihi istri kita dengan benar kalau kita nggak punya hubungan dengan Kristus. Karena nggak ada benchmarknya lagi, nggak ada patokannya lagi. Kalau itu hilang, lama-lama nanti drakor jadi patokannya. Hollywood jadi patokannya, Bollywood jadi patokannya, repot nanti. Gitu. Karena itu juga berubah-berubah. Lagi pula pernikahan idenya bukan dari mereka, tapi pernikahan adalah idenya Tuhan. Jadi kita harus kembali kepada standarnya Dia. Bagaimana caranya? Dikatakan dengan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Waktu saya baca ini, saya setiap kali teringat dengan yang sering kita pelajari di JPCC juga. Kata-kata kita menciptakan dunia kita. Kan tadi katanya memandikannya dengan air dan firman. Berarti kata-kata yang kita ucapkan harusnya kata-kata yang membangun. Kata-kata yang membangun keindahan, membuat harmonisasi terjadi dan seterusnya. Jangan sampai malah kata-kata kita membuat terjadinya cacat dan celah dan bahkan kehancuran terjadi. Karena kata-kata kita menciptakan dunia kita. Pertanyaannya dunia pernikahan seperti apa yang mau kita ciptakan? Kalau kita mau ciptakan dunia pernikahan yang penuh dengan cinta, keharmonisan dan kesatuan, pastikan itulah yang kita tabur. Karena nggak mungkin kita tabur cinta munculnya hawa nafsu. Nggak mungkin kita tabur biji jeruk munculnya pohon rambutan. Nggak mungkin. Kalau jeruk ya pasti munculnya pohon jeruk. Gitu. Sebab apa yang manusia tabur itu juga yang akan dituainya. So mari kita tabur kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendatangkan cinta, dan kita bisa nikmati di dalam kehidupan pernikahan kita, di dalam tantangan maupun di dalam keberhasilan. Amin. Puji Tuhan. Oke, baiklah, saya akan undang kedua mempelai saat ini untuk bangkit berdiri. Dan kursinya mungkin bisa dipindahkan kali ya, karena udah nggak dipakai lagi soalnya. Supaya nggak sempit. Baik, pertama-tama menghadap saya terlebih dahulu karena saya akan bertanya 3 pertanyaan masing-masing dan akan menjawab, kalau setuju akan menjawab iya, saya berjanji. Pertama-tama kepada Stephen terlebih dahulu saya akan bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah engkau Stephen Jason berjanji untuk mengambil Maria Regina Amarisari sebagai istrimu satu-satunya yang sah dan berjanji untuk mengasihinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Yang kedua, apakah engkau Stephen Jason sebagai calon kepala keluarga, calon pemimpin, berjanji untuk selalu melindungi dan menjadi suami yang setia sampai selama-lamanya dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dalam keadaan apapun sampai pertemuanmu yang kedua kali dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Kurang keras kayaknya. Ya, saya bersedia. Oke. Yang ketiga, apakah engkau Stephen Jason jika tidak dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang ayah bagi anak-anakmu, berjanji untuk mendidik, memelihara, mengasihi, dan mengajarkan mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Kita berikan tepuk tangan untuk Stephen terlebih dahulu. Oke, Regina, saya pun akan bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah engkau Maria Regina Amarisari berjanji untuk menerima Stephen Jason sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya, dan berjanji untuk menjadi istri yang tunduk dan hormat sebagaimana jemaat Tuhan tunduk kepada Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Yang kedua, apakah engkau Maria Regina Amarisari berjanji untuk menjadi pendamping, penolong yang setia, pendoa syafaat bagi suamimu dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dalam keadaan apapun juga sampai pertemuanmu yang kedua kali dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Yang terakhir, apakah engkau Maria Regina Amarisari jika kelak dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang ibu bagi anak-anakmu, berjanji untuk mendidik, memelihara,
mengasihi dan mengajarkan mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Regina. Tetap dipegang, dikasih kepada Stephen. Tiba saatnya untuk kalian saling berhadapan dan mengucapkan janji pernikahannya kepada satu sama lain yang sudah dipersiapkan dan akan direkam juga. Jadi kalau lupa nanti bisa diputar lagi rekamannya. Silakan Stephen terlebih dahulu mengucapkan janjinya. To Maria Regina Amarisari, we've been known more than 10 years. Thank you for support, the love that you always gave, the kind that you taught, and the patience that you always remember me too. I promise my heart will stay with you. My soul will bond with yours. My love to you will never end. I promise I'll be the loving fathers when our child needs that love, and also the brave husband for you, because you are the love of my life. Even you may only need my affection, I will not only show those affections, but also my entire life to be together in the name of God. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk untuk Stephen. Berikutnya, Regina, whenever you're ready. I, Regina, take you, Stephen Chasen, to be my husband, my partner in life. I may not be as pretty as Gal Gadot when I'm aged, and I may not be as interesting as your computer game, but I promise to be your best friend, to have your back no matter what. And I promise to love and cherish you through every obstacles that may come into our life. I promise to share the bed covers at night, and I promise to always notice when you get your hair cut. To love your family as if they were my own, and I promise to not make you go to Disney World for every vacation. Give me your bad hair days, your burnt omelette, and your last key. Give me your everyday, and I will give you my love to make it all right. Kita berikan tepuk tangan untuk Regina. Baik, mungkin mikrofonnya bisa dikembalikan dulu. Berikutnya kita akan berdoa untuk kedua mempelai. Kembali menghadap ke depan, nggak apa-apa. Apakah memungkinkan untuk berlutut? Ada bantalnya? Ada ya, boleh. Oke. Stephen boleh pegang tangannya Regina. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi, dan dengan otoritas yang diletakkan di atas pundak saya sebagai hamba Tuhan. Pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021, saya mempersatukan dan meneguhkan Stephen Chasen dan Maria Regina Amarisari sebagai suami istri yang sah di hadapan Tuhan, sebab apa yang sudah diikat di bumi akan terikat juga di surga, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, saat ini kami berdoa pertama-tama juga untuk Stephen. Biar kiranya kasih karunia Tuhan, pengurapan Tuhan, bahkan hikmat dari yang maha tinggi turun atas kehidupannya, mengurapinya dan menjadikannya seorang kepala rumah tangga yang bijaksana, pemimpin rumah tangga yang mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, baik dalam mengambil keputusan-keputusan yang besar maupun yang tidak besar, sehingga di dalam segala sesuatunya keluarga ini dipimpin untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga benih yang ada di dalam tubuhnya, biar melalui benih tersebut lahir keturunan yang ilahi, anak-anak yang berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tuhan berkati juga Stephen agar dapat menjadi seorang ayah yang dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya bagaimana hidup mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati juga Regina,
Biar kiranya kasih karunia Tuhan, kekuatan dari Yang Maha Tinggi, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupannya di dalam setiap musim kehidupan pernikahan yang akan dijalaninya mendampingi suaminya bersama-sama. Tuhan berkati juga rahim yang ada di dalam tubuhnya, agar melalui rahim tersebut lahir generasi yang ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan dan hidupnya memuliakan nama Tuhan, mengerti apa yang menjadi tujuan dalam kehidupannya, tidak sembarangan memilih karena mereka tahu apa yang menjadi kekuatan, karunia, dan talenta yang Tuhan berikan, supaya kehidupannya menjadi berkat bagi keluarga, kota, dan juga bangsanya. Tuhan berkati juga Regina, agar melalui kehidupannya, anak-anaknya boleh dibimbing di dalam kasih dan disiplin yang seimbang, sehingga mereka tumbuh utuh di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati pernikahan ini, agar pernikahan ini berjalan dari satu kemuliaan sampai kemuliaan berikutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai. Boleh bangkit berdiri. Oke. Berikutnya, kedua mempelai akan menyematkan cincin ke jari tangan dari satu sama lain. Pertama-tama Stephen akan terlebih dahulu menyematkan cincin ke jari tangan dari Regina, istrinya tercinta, sebagai lambang cinta kasihnya yang kekal, seperti cincin yang tidak ada ujungnya. Demikian juga Regina akan menyematkan cincin ke jari tangan dari Stephen, suaminya tercinta, sebagai lambang cinta kasihnya yang abadi, sama seperti cincin yang tidak ada ujungnya juga. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada mereka berdua. Sah. Tiba waktunya di mana Stephen akan membuka cadar dari Regina, dan tentunya juga masker ya, I guess. Dan akan memberikan wedding kiss yang pertama sebagai seorang suami kepada istrinya tercinta. Silakan, waktu dan tempat. Jangan ragu-ragu. Kayaknya kurang pas ya, kalau ada lokasi yang lebih pas kayaknya untuk sebuah wedding kiss kayaknya. Dan supaya fotonya juga lebih bagus, ditahan beberapa detik. Saya hitung 1, 2, 3. Dan lokasinya lebih pas mungkin di bibir. 1, 2, 3. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, baru pas. Karena kalau di dahi saja biasanya sama kakak sama adik bisa juga soalnya. Gitu. Oke, berikutnya saya akan memimpin kedua mempelai di dalam perjamuan kudus yang pertama, yang mereka akan jalani bersama-sama sebagai suami dan istri. Dan kita akan ditemani oleh worship leader dan juga pemain musik melalui sebuah lagu. Mari sama-sama kita saksikan. Ketenangan yang tak bisa
setia. Oh your presence, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Baik, berikutnya kedua mempelai akan menuangkan pasir yang tadi dituangkan oleh ibu kedua mempelai sebagai tanda dari kehidupan yang dimulai melalui keluarga masing-masing, dan sekarang kehidupan tersebut telah menjadi satu di dalam pernikahan yang kudus. Silakan. Tidak salah kita berikan tepuk tangan bagi mereka berdua. The two has become one. Baik, firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, maka bahagia dan panjang umurmu di bumi. Saat ini, kedua mempelai akan menghampiri kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka sampai di hari pernikahan ini, dan akan mengucapkan terima kasih, ucapan syukur kepada orang tua yang sudah membesarkan mereka. Pertama-tama akan dimulai dari orang tua mempelai pria terlebih dahulu. Silakan. Digandeng istrinya. Sore, Ma. Sore, Pak. Makasih, Pak. Hari ini kita di sini kan mengumpul. Bisa kasih berkat buat semua yang hadir. Bisa kasih restu buat saya sama Egin. Terima kasih banyak, Mama. Terima kasih, Papa. Terima kasih, Pak. Baik, kedua mempelai saat ini menghampiri orang tua dari Regina. Well, Pak, thank you for everything. Thank you for your experiences. Thank you for your love for us. Iya, mohon doa restunya biar langgeng terus. Dah itu aja.
Mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua orang tua juga dari kedua mempelai. Baik, ibadah telah selesai. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Stephen dan Regina boleh menghadap ke sana aja. Stephen sebelah sini, sebelah kanan. Di tengah? Ya. Baik, mari sama-sama kita hampiri Tuhan di dalam doa untuk menutup ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, perkenanan-Mu, kasih karunia Tuhan yang dicurahkan di dalam ibadah pemberkatan nikah dari Stephen dan juga Regina pada hari ini. Kami berdoa supaya pernikahan mereka, cinta mereka tumbuh semakin lama, semakin mesra, semakin dewasa, bahkan semakin menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi pasangan-pasangan lainnya yang ada di sekitar kehidupan mereka, supaya nama Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, serta kasih karunia melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sejak hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun kau pergi, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya dan menerimanya sama-sama berkata, Amin. Saya umumkan pasangan yang paling baru di kota Jakarta dan Karawang. Tuan dan Nyonya Stephen Chasen. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dengan demikian pemberkatan nikah kudus antara Stephen dan Regina telah selesai. Saat ini kami undang kehadirannya Stephen dan Regina didampingi kedua orang tua untuk boleh berfoto bersama dengan Pendeta Yohanes Teli ke depan.